Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Ayah bunda, anak-anakku semuanya dan para pemirsa yang budiman, alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, kenikmatan sehat, kehidupan, nafas yang kita tarik hari ini. Karena dengan kehidupan kita dapat beramal ibadah, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda, anak-anakku dan para pemirsa yang budiman, kita bersyukur kita masih mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Mari rasa syukur ini kita ucapkan, kita lentunkan dengan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salawat serta salam mari kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa cahaya di dalam kegelapan. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan diri kita, keluarga kita, anak cucu kita, zuriyah kita tetap berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan sunnah Rasulullah insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan di dunia ataupun di akhirat. Ayah bunda, anak-anakku yang berada di rumah dan para pemirsa yang budiman, pada kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan pesan di bulan Ramadan yang berjudul ibadah karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Hakikat ibadah adalah tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua syarat tentang ibadah. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan dasar kepada manusia di dalam Al-Qur'an tentang ibadah ini. Dalam Quran surat Az-Zariyat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sungguh telah aku ciptakan manusia dan jin hanya untuk menyembahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda, anak-anakku semuanya, ayat ini menjelaskan bahwa 24 jam yang Allah berikan kepada kita itu harus bernuansa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan masuk pada syarat-syarat ibadah. Ada dua syarat yang harus kita pahami. Yang pertama, ibadah kepada Allah harus berdasarkan ilmu. Yang kedua, ibadah kepada Allah harus berdasarkan rasa ikhlas. Al-amalu, ya, semua amal itu harus didasari dengan ilmu. Man amala amilan laisa minni fahuwa raddun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Barang siapa yang beramal tapi tidak ada dasar hukumnya, tidak ada dasar ilmunya, maka amalan itu akan tertolak. Maka dalam syarat yang pertama ini kita semuanya diwajibkan untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu dari lahir bahkan sampai kematian mencabut kita. Ayah bunda, anak-anakku semuanya yang budiman, para pemirsa, maka setiap hari Allah memberikan pelajaran kepada kita. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kata Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Alaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Artinya membaca semuanya, membaca buku, membaca kondisi lingkungan untuk dijadikan ilmu pengetahuan. Yang kedua, ayah bunda, anak-anakku yang budiman, dalam beribadah harus ada rasa ikhlas. Mukhlishina lahuddin. Di dalam beribadah kita harus didasari rasa ikhlas. Ikhlas itu tulus, rasa ikhlas itu murni, tanpa ada sedikit pun cerca, tanpa ada sedikit pun embel-embel, tanpa sedikit pun keinginan-keinginan yang lain. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang hebat semuanya, ayah bunda dan para pemirsa, contoh ikhlas yang sederhana, minta maaf. Kita dalam tubuh ada metabolisme. Kadang-kadang kita mengeluarkan angin, tut gitu ya.
ketika kita mengeluarkan angin, apakah kita terpikir baunya, seberapa durasinya, kita nggak terpikir. Apakah kita itu berpikir, merasa bagaimana gitu ketika kita mengeluarkan angin. Atau mungkin kita ke kamar mandi, ketika kita buang hajat. Apakah setelah selesai buang hajat, kita itu berpikir, aduh tadi malam makan apa, kemudian keluarnya seperti apa. Kita tidak berpikir seperti itu. Itu bentuk ikhlas kecilnya. Maka dalam beribadah, kita tentunya harus rasa ikhlas didasari. Ayah bunda dan anak-anakku yang budiman, pemirsa semuanya, ketika ilmu dan ikhlas itu digabungkan menjadi satu, kemudian diaplikasi dalam ibadah, maka yang paling utama adalah puncaknya ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, ridho Allah Subhanahu wa taala ini tentunya didasari 3 hal. Yang pertama adalah khauf, dan yang kedua adalah hub, kemudian yang ketiga adalah roja atau sebaliknya. Yang pertama adalah hub, cinta. Hub itu cinta, khauf itu takut. Yang ketiga adalah roja, berharap. Dalam beribadah kita harus cinta. Kita puasa, sholat malam, baca Al-Quran harus didasari cinta. Cinta kepada siapa? Cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu khauf, takut. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita itu meninggalkan aturan-aturan, meninggalkan perintah-perintah Allah, kita takut. Dalam Quran surat Al-Anfal disebutkan bahwa ciri-ciri orang yang beriman, wa idza tuliyat ayatihim zadatuhum imana. Ketika diingatkan, ketika mendapatkan ayat Allah Subhanahu wa taala, bergetar hatinya, kemudian juga bertambah imannya. Ini ketika kita takut kepada Allah, maka hati kita itu akan bergetar. Ada sebuah cerita anak-anakku semuanya. Di zaman Rasulullah SAW, di zaman Umar bin Khattab, ketika Umar bin Khattab sedang berjalan mengunjungi penduduknya, ada seorang perempuan muda, dia ditanya oleh uminya, "Hai anakku, kita campuri susu ini supaya banyak orang yang beli dan kita mendapatkan hasil yang banyak. Sementara kambing-kambing kita tidak menghasilkan air susu yang banyak." Tapi apa yang dikatakan si anak ini? "Umi, minta maaf. Saya takut nanti ada orang yang tahu ketika dicampuri susu ini dengan air." Maka jawab uminya, "Tidak masalah. Khalifah Umar tidak berada di sini." Kemudian jawab sang anak, "Umi, kalau Khalifah Umar tidak ada di sini, lantas aina Allah? Di mana Allah?" Akhirnya uminya, ibunya bergetar hatinya, dia beristighfar kepada Allah dan akhirnya tidak jadi mencampurkan susu itu dengan air. Ayah bunda yang budiman, pada kesempatan itu juga ada Umar bin Khattab mendengarkan cerita itu. Didatangilah rumah itu, kemudian dipanggillah juga, berada di istana. Kemudian akhirnya si anak gadis ini dinikahkan dengan putra Umar bin Khattab. Subhanallah. Ayah bunda yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, ini karena takut kepada Allah, akhirnya tidak jadi menyampurkan air susu dengan air. Yang kedua adalah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita ibadah, maka peran doa itu luar biasa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala Maha mengabulkan doa. Allah Subhanahu wa taala Maha mengabulkan doa. Maka setiap hamba yang berdoa, mintalah kepada Allah. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu, berdoalah kepada Allah dan juga ikhtiar bekerja dengan sebaik-baiknya. Insya Allah Allah akan mengabulkan. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga dalam ibadah puasa kita didasari dengan ilmu, kemudian didasari dengan rasa ikhlas. Semuanya itu bermuara kepada mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan
mengutamakan rasa hub, cinta kepada Allah, khauf, takut kepada Allah, dan roja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi sabil haq fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim.